Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil ulama'il kiram wal aba'il muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Mushola Subul Salam Al Ustadz Abdullah Bakir, yang terhormat Ustadz Khalil Amrullah, yang terhormat Ustadz Asmat Sa'aman, yang terhormat Bapak Haji Yusuf, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para bapak sekalian, kepada para ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sudah berada di fase yang kedua, yaitu di malam yang ke-14 daripada bulan Ramadan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, syahrul Ramadan awwaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu 10 hari yang pertama adalah penuh dengan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang pertama sampai malam yang ke-10 kita dianjurkan untuk memperbanyak memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, fase yang kedua 11 sampai ke-20 adalah fase maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang ini sudah berada di malam yang ke-14 atau berada di fase yang kedua. Wa awsatuhul maghfirah. Pertengahan Ramadan adalah penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang ketiga yaitu dari malam ke-21 sampai malam yang terakhir, yaitu fase itqun minan nar. Dianjurkan pada malam fase yang terakhir itu kita memperbanyak memohon agar kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan keluar dalam keadaan suci, dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersih dari segala dosa dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya banyak sekali
amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, terutama bacaan Al-Qur'annya, mungkin juga ditambah dengan sholat duhanya, tahajudnya, ya, zikir-zikir dan lain sebagainya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa disebut amal soleh, yang akan kita bawa sampai hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita janganlah hanya memperhatikan banyaknya ibadah, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi amal soleh. Amal soleh itu kan terdiri dari dua kalimat, amal, ya. Amal itu artinya harakatul jismi wal qalbi, gerak badan dan hati, itu disebut amal. Jadi yang namanya amal itu tidak hanya yang kelihatan, yang tidak kelihatan juga disebut amal, ya. Amal terbagi dua, ada amal taat, ada amal maksiat. Tentunya kita sebagai orang yang beriman membekali diri kita dengan amal-amal soleh, amal-amal taat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh artinya apa? Soleh itu artinya baik. Karena amal ini yang memerintahkan Allah, maka soleh di sini harus baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada amal terbagi dua, ada amal taat, ada amal maksiat. Jadi yang namanya amal bukan hanya sholat saja, bukan hanya kebaikan saja. Ya, amal buruk termasuk amal, ya, kejahatan juga termasuk amal, termasuk perbuatan. Amal taat kalau diterima Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ibadah, tidak semua taat mendapatkan pahala. Tidak semua amal ibadah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ibadah membuahkan faidah atau manfaat. Ada juga ibadah yang justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu sholat maupun puasa ataupun yang lainnya seperti sedekah. Di dalam surat Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat mendapatkan neraka wail. Yang seperti apakah sholatnya? Sholatnya yaitu yang lalai dari mengingat Allah. Sholatnya karena ingin dilihat orang. Allazina hum yura'un. Di dalam sholat dia ingin dipuji orang. Sholat yang semacam inilah yang mendapatkan neraka wail. Jadi tidak semua ibadah itu membuahkan pahala. Tidak semua ibadah berakibat masuk surga. Ada juga ibadah yang berakibat masuk neraka wail, seperti sholat yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada syarat zahir dan ada syarat batin. Apa saja syarat zahir agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mengerjakan ibadah, katakanlah sholat. Mengerjakan sholat pada waktunya. Adai waktiha, yaitu menunaikan ibadah pada waktunya. Jangan menunaikan sholat atau ibadah di luar waktu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan zuhur jam 12 sampai jam, katakanlah jam 3. Kita sholat zuhur jam 4, maka sudah habis waktunya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita menghadiri undangan resepsi pernikahan misalkan. Kita ada undangan dari jam 11 sampai jam 4. Kita datang setengah 6. Kira-kira bagaimana? Makanannya sudah habis, ya. Diterima sih diterima, tapi makanannya sudah tinggal sisa, ya. Jadi seperti itu, ya. Hanya gugur kewajiban jadinya, tidak ada buah pahalanya. Itu syarat yang pertama, yaitu menunaikan tepat pada waktunya, ya. Yang kedua, syarat zahir yang kedua agar amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan dan minuman yang halal. Jika ada sesuap saja, seteguk saja dari yang haram, maka ibadah sholat kita, ibadah puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita harus memperhatikan makanan dan minuman, apakah halal ataukah haram. Kalau haram tinggalkan, ya, jangan kita makan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, malam yubalillah, siapa yang tidak memperhatikan, mayubali min aina mat'abahu wa mashrabahu, siapa orang yang tidak memperhatikan makan dan minumnya, lam yubalillah min ayba bin nari adkhalahu, maka Allah juga tidak akan memperhatikan dari pintu neraka yang mana Allah memasukkannya. Jadi kita harus benar-benar menjaga badan kita, perut kita dari makanan atau minuman yang diharamkan, baik haram zatnya maupun haram cara mendapatkannya. Syarat yang ketiga, syarat zahir yang ketiga adalah pakaian yang kita pakai juga kita beli dari uang yang halal. Misalkan baju harga 100.000, 10.000 atau 5.000 ada yang haram, maka sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama baju itu kita pakai buat sholat, maka sholat-sholat yang kita gunakan dengan baju itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, hanya capek, ya. Dalam hadis juga dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Begitu juga dengan orang yang sholat, ya, orang yang sholat sampai 100 rakaat atau 200 rakaat begadang, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek dan mengantuk saja. Itu ada di dalam hadis dijelaskan seperti itu. Makanya harus diperhatikan syarat-syarat zahir diterimanya amal ibadah kita. Kemudian syarat-syarat batin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, ikhlas. Kita beribadah harus dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah harus melaksanakan, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, al-ikhlas ruhul amal.
ikhlas itu adalah ruhnya amal ibadah. Kalau tidak ikhlas, maka Allah akan menolak amal itu. Jadi ikhlas itu harus ya. Jangan kita beribadah karena yang lain-lain. Misalkan ibadah atau kita melaksanakan suatu ketaatan karena ingin dipuji orang atau ingin yang lain-lain ya, selain dari mengharapkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat batin yang kedua adalah ketiadaan ujub di dalam melaksanakan ibadah. Jika masih ada ujub, yaitu merasa bangga, merasa bahwa aku sholat ini karena kemampuan diriku sendiri, nah itu termasuk ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan adalah taufik dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya ya bagi kita untuk melaksanakan ibadah ya kecuali dengan daya dari Allah, dan tiada kekuatan bagi kita untuk menghindar maksiat kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syarat batin yang ketiga adalah ketiadaan riya, juga ketiadaan sifat takabur atau merasa besar, merasa hebat, dan mengecilkan amal ibadah yang dikerjakan oleh orang lain. Misalkan kita ngobrol nih, semalam baca Quran berapa juz? Alhamdulillah semalam 2 juz. Kalah, aku semalam 10 juz. Nah itu juga termasuk sombong, mengecilkan amalan orang lain. Jadi tidak boleh kita menganggap diri kita besar dengan ibadah kita, dengan amal kita. Karena kita mampu ibadah, kita mampu melaksanakan ketaatan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya, syarat-syarat, baik itu syarat-syarat yang zahir maupun syarat-syarat yang batin, sebelum kita melaksanakan suatu ibadah, baik itu sholat maupun puasa maupun amal-amal ibadah yang lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kepanjangan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.